Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fani Anggiriani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor induk mahasiswa 1924720399. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMP Negeri 25 Kota Bekasi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan materi pembelajaran norma masyarakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Coba sebelum memulai pembelajaran hari ini, teman-teman semuanya berdiri. Kita lihat. Apakah sudah bersih kelasnya? Yang ada sampahnya, pakaiannya dirapihkan. Sudah rapi, dasinya dirapihkan. Ya, silahkan duduk. Ya, sama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Halo teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Terima kasih Radesta. Ya, hari ini kita belajar pelajaran pendidikan Pancasila. Ya, Ibu cek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Salsabila. Ada surat dari Salsa? Ada, Bu. Oh iya. Kenapa Salsa? Sakit ya. Ya, semoga Salsa lekas sembuh. Amin. Ya, semuanya berdiri. Kita seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran menyanyikan lagu nasional. Ada yang mau pimpin jadi dirijen? Siapa? Bisa? Silahkan maju ke depan. Silahkan Niken. Ya. Ya, silahkan di tengah-tengah sini. Garuda Pancasila. Iya, silahkan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih Niken. Ya, gimana perasaan hari ini? Senang. Ada yang bersedih? Nggak ada. Semua semangat ya? Ya, alhamdulillah. Biar lebih semangat lagi, Ibu punya ice breaking. Tepuk-tepuk. Ya, namanya tepuk Pancasila. Siap? Siap. Sambil duduk aja ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. 1. Bintang. 2. Tanda emas. 3. Pohon beringin. 4. Banteng. 5. Padi dan kapas. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, luar biasa nih semangatnya ya. Teman-teman, kita lihat
paparan berikut ini. Ya, hari ini kita masuk di bab 2, materinya tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi di bagian A, tentang norma masyarakat. Nah, sebelum mempelajari materi, di sini sudah ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menghayati dan mensyukuri adanya norma di masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan nilai penting norma di masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan perilaku sesuai aturan norma di masyarakat. Bagaimana cara mewujudkan tujuan tersebut? Nah, hari ini Ibu punya rencana pembelajaran. Yang pertama, nanti teman-teman semua diminta untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan materi. Yang kedua, siswa diminta untuk memahami materi yang Ibu sampaikan, lalu nanti ada kerja kelompok ya, untuk membuat poster tentang norma. Dan yang ketiga, teman-teman diminta untuk mempresentasikan hasil produk yaitu poster norma tersebut serta dilakukan sesi tanya jawab. Dan di akhir pelajaran ada post-test yang harus dikerjakan. Paham sampai sini? Baik. Nah, kita review pelajaran dulu sebelum masuk ke materi tentang norma. Sebelumnya di bab 1 kita belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila ya. Masih ingat nggak? Apa dasar negara kita? Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Ada sebuah badan dalam proses perumusan Pancasila, ada sebuah organisasi besar. Masih ingat apa namanya? BPU PKI. Tepuk tangan buat Adel. Adel masih mengingat pelajaran itu ya. BPU PKI kepanjangan dari apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? BPU PKI kepanjangan dari Badan, silakan Quinsa. Suaranya lebih keras. Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, tepuk tangan untuk Quinsa. Ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada nggak sih yang ingat sejarah kelahiran Pancasila? Saat itu BPU PKI melaksanakan 2 sidang. Ayo, sidang pertama membahas tentang dasar negara ya. Sidang kedua membahas tentang rancangan undang-undang. Pinter. Baik. Nah, sekarang waktunya pretest ya. Pretestnya tentang norma. Nanti Ibu bagikan lembar kerjanya. Kalian isi. Nih, coba dibantu satu orang satu lembar. Iya. Nah, apa sih yang kalian pahami tentang norma? Ya. Apa yang kalian tahu jenis-jenis norma di masyarakat? Itu yang nomor 2. Lalu, apa yang kalian mengerti nilai penting norma di masyarakat kita? Baik, terima kasih pretestnya. Nah, setelah pretest, silakan saksikan paparan berikut ini. Anak-anak, di sini ada peta konsep dari materi di bab 2 ya. Materinya tentang norma dan undang-undang dasar. Ada poin A tentang norma masyarakat, B ada hak dan kewajiban pada masyarakat, C undang-undang dasar sebagai dasar hukum tertulis, D perumusan dan pengesahan undang-undang, dan E amandemen undang-undang. Nah, karena kita baru mengawali di bab 2, kita masuk di materi bagian A yaitu norma masyarakat. Baik. Nah, di sini ada gambar apa ya? Rumah. Di sini ada gambar rumah. Semua kita tinggal di dalam rumah. Ya, ada yang tinggalnya bersama kakek nenek, kakak atau adik, yang pasti ada orang tua ya. Nah, di dalam sebuah rumah itu pasti ada sebuah aturan, benar? Ya, contoh dari aturan di rumah apa sih? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa menyebutkan contoh aturan di dalam rumah? Silakan Anin. Kalau sehabis makan harus mencuci piring sendiri. Bisa, betul. Sehabis makan mencuci piring. Ada lagi? Kenapa? Habis main dirapikan. Ada lagi? Ya, betul. Habis bangun tidur merapikan tempat tidur atau kasur ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Nah, itu adalah sebuah aturan dalam rumah. Nah, kita samakan, kita bayangkan rumah ini sama seperti negara kita. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan memiliki peraturan, memiliki aturan. Apa hukum dasar negara Indonesia? Undang-undang dasar ya.
Nah, jadi aturan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam suatu negara. Aturan itu biasa kita kenal dengan istilah norma, ya. Apa itu norma? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di masyarakat. Menurut KBBI sendiri, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, baik itu peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, fungsi norma itu ada 3 macam. Yang pertama, norma mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Bisa teman-teman silahkan menulis poin-poin pentingnya. Yang kedua, fungsi norma yaitu menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Ya. Dan yang ketiga, norma menjadikan pedoman dalam bertindak dan bersikap. Ya, itu tadi fungsi dari norma. Nah, ini yang tadi ada di soal pretest kalian. Apa itu? Apa saja jenis-jenis norma? Ada 4 macam. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Kita jelaskan satu persatu. Norma agama berasal dari ajaran agama. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan, ya kan? Nah, ada berapa agama yang diakui di negara kita? Ada 6, apa saja? Islam, Protestan, lalu Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Norma agama ini berisi perintah dan larangan, ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Nih, setiap manusia itu pasti memiliki hati nurani kan? Ya, yang mengajarkan untuk berbuat baik sesuai dengan kata hati. Kalau tidak memiliki hati nurani, berarti dia. Terus norma yang ketiga, norma kesopanan berasal dari aturan tingkah laku dalam masyarakat seperti tata krama dan sopan santun. Teman-teman, ada 3 macam peraturan norma kesopanan. Yang pertama adalah sopan dalam bertingkah laku. Yang kedua, sopan dalam bertutur kata, betul sekali Adel. Dan yang ketiga, sopan dalam berpenampilan. Ayo, kenapa Bu harus berpenampilan termasuk ke dalam norma kesopanan? Karena gini contohnya, kalian berangkat ke sekolah, di sekolah pasti ada aturan kan? Ada normanya, ada tartibnya. Kalau kalian berangkat ke sekolah tidak mengikuti tartib, pasti kalian akan semaunya pakai baju, tidak menggunakan seragam yang rapi, akan pakai celana pendek mungkin, akan menggunakan pakaian yang berantakan, ya kan? Tenang, hukum itu sifatnya tegas dan memaksa, ya, agar warganya taat serta memiliki sanksi, ya, sanksi yang berat. Ini contoh dari perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma. Kalau ini sila keberapa? Sila ke-1. Coba kalau yang ini norma apa? Norma agama, ya, termasuk dalam sila ke-1, ya, beribadah, benar. Lalu kalau yang ini norma hukum. Kenapa? Iya, dia taat, ya, dalam aturan lalu lintas. Kalau yang ini kesusilaan, menolong, membantu. Dan yang ini kesopanan, memberi salam kepada orang yang lebih tua. Next. Nah, kalau tadi tentang jenis, sekarang tentang sanksinya. Sanksi pelanggaran norma. Setiap norma itu pasti punya sanksinya masing-masing yang berbeda-beda, ya. Contohnya, sanksi pelanggaran norma agama apabila melanggar termasuk perbuatan yang dosa gitu. Norma kesusilaan sanksinya malu, hilang kepercayaan dari orang lain. Misal kalian mencontek, itu tindakan pelanggaran norma kesusilaan loh. Siapa di sini yang suka mencontek? Itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan loh. Kalau ketahuan sama teman di kelas, mencontek, pastikan malu, ya kan? Itu adalah sanksi sosial yang didapatkan. Terus norma kesopanan berupa teguran atau dikucilkan dari masyarakat, dan norma hukum seperti denda atau hukuman penjara. Nilai penting norma, ya. Norma itu udah kebayangkan sebuah peraturan yang penting. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antaranya nilai penting 1, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Ya. Yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Bayangkan kalau tidak ada peraturan di dunia ini. Seperti apa akhlak dari manusia-manusia masa kini? Tidak ada pedoman, ya. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Paham? Paham, alhamdulillah. Nah, siap-siap. Kalian sudah Ibu bentuk dalam 4 kelompok ya. Ada kelompok norma agama, angkat tangan. Kelompok norma kesusilaan, angkat tangan. Kelompok norma kesopanan, angkat tangan. Dan norma hukum. Ya, ada 4 kelompok. Nanti ada contoh kasus pelanggaran norma yang akan Ibu berikan ke kalian. Selama diputar videonya, kalian boleh menulis poin-poin pentingnya ya. Ini adalah norma agama. Kita saksikan bersama-sama. Itu tidak hanya misalnya yang membuat heboh karena pernyataannya bernuansa penistaan agama. Ini juga ada Fauzan yang sudah menjadi tersangka penistaan agama yang tidak masuk bola. Joseph Fauzan. Jagat dunia maya pernah dihebohkan dengan pernyataan seorang pria. Joseph Fauzan, dia mengaku sebagai nabi ke-26. Pernyataan tersebut disampaikan melalui forum diskusi video berjudul masalah Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph akan menentang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul masalah Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph akan menentang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Jangan salah membuat polisi jangan salah membuat polisi penistaan agama membuat nabi ke-26. Joseph Fauzan. Urusan kesesatan ajaran nabi ke-25. Tersangka juga terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan pembelian menarik untuk di-blending menjadi Pertamax yang kemudian dijual dengan harga Pertamax yang menyebabkan kerugian negara. Ternyata Pertamax bisa dijual menjadi Ya, baik. Itu tadi adalah contoh-contoh kasus nyata ya yang terjadi di negara kita yang terkait dengan pelanggaran norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Bisa paham sampai sini? Paham. Ibu nanti akan bagikan LKPD ya, LKPD tugas kelompok. Kalian diminta untuk membuat poster. Nah, tentang kasus-kasus tersebut dan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Paham? Bisa? Semangat dong. Ya, semangat. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kertas lembar LKPD-nya. Dibuat sebagus mungkin. Ya, ya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tanya ke Ibu. Alat mewarnanya banyak sekali dibuka. Bagus sekali. Siap presentasi hari ini? Siap, luar biasa. Itu yang pertama dari kelompok norma agama. Sudah siap kelompok norma agama? Sudah. Silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk norma agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok norma agama akan mempresentasikan tugas LKPD yang diberikan Bu Fani tentang materi norma agama. Ya, silahkan. Maaf, Ibu di sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Hendari Fani Sofian dari Kelompok norma agama. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, saya Nur Fazia Rahmani dari kelompok norma agama. Ya. Perkenalkan, nama saya Priscilla Humayra Rahmina dari kelompok norma agama. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniasari dari kelompok norma agama. Yang lainnya perhatikan, nanti ada sesi tanya jawab. Boleh agak maju 1 langkah, Nak? Ya, silahkan menjelaskan. Ya. Kasus pelanggaran norma agama, penistaan agama di Indonesia. Penistaan agama oleh Joseph Paul yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Ya. Solusi menyelesaikan masalah yang pertama, edukasi dan kampanye toleransi, sosialisasi, kerukunan antar umat beragama perlu ditingkatkan melalui berbagai media. Yang Ya. kedua, peran tokoh agama dan masyarakat. Tokoh agama perlu menyampaikan ajaran agama yang menyejukkan serta menghindari ujaran kebencian. Good, bagus sekali solusinya. Ada lagi? Cukup? Terima kasih semuanya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok norma hukum, Anindya. Bagaimana solusi yang tepat dari penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus ini? Ya, ada pertanyaan dari Anindya. Bagaimana menurut pendapat kalian kasus ini itu dalam penegakan hukumnya ya? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya izin menjawab. Ya, Henny silakan. Penegakan hukum harus tegas. Pelaku penistaan agama harus dihukum, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik Oh. hukum KUHP dan maupun UU ITE. Ya, Undang-Undang ITE. Hukuman yang diberikan juga harus memberikan efek jerah dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Bagus sekali jawabannya. Ya. Bagaimana Anindya, sudah puas dengan jawaban Henny? Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk norma agama. Dipersilakan duduk. Terima kasih kelompok norma agama. Ya, kita lanjut norma kesusilaan.
Beri tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim Norma Kesusilaan. Hari ini kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah dikasih oleh Bu Hani yang akan kami jelaskan sekali ini. Pertanyaan kedua adalah kasus pelanggaran norma kesusilaan. Jadi, salah satu kasus pelanggaran dari norma kesusilaan itu adalah perundungan. Banyak sekali kasus perundungan telah terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, atau lingkungan pertemanan kita pasti banyak sekali terjadi Perundungan ya. ya. Contohnya, salah satu contohnya yaitu kasus siswa SMP korban bully trauma hingga cedera. Kasus ini banyak sekali dampak negatif yang didapatkan. Iya. Solusi untuk masalah tersebut adalah meningkatkan kesadaran tentang perlindungan, membangun lingkungan yang aman dan sportif. Yang kedua, penting untuk memberikan dukungan pada korban, memberikan edukasi kepada pelaku, dan menjalin kerjasama dengan orang tua serta pihak terkait. Yang ketiga, menyediakan organisasi PKPK atau tim perlindungan pencegahan kekerasan seperti yang sudah dibentuk di SMK 25. Bagus sekali paparannya dari kelompok norma kesusilaan. Dibuka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan Arsyad bertanya. Bisa tolong jelaskan, misalkan kesadaran tentang perundungan itu seperti apa ya? Ya, ada pertanyaan dari Arsyad. Cara meningkatkan kesadaran tentang bahaya perundungan. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Jadi meningkatkan kesadaran tentang perlindungan itu bisa dilakukan cara yang pertama yaitu kampanye anti-bullying. Ya, Jadi betul. setiap sekolah bisa mengadakan kampanye anti-bullying yang menarik dan kreatif seperti lomba poster, drama, atau musik yang berkaitan dengan tema anti-bullying. Ya. Yang kedua adalah edukasi anti-bullying untuk siswa-siswi. Jadi setiap sekolah bisa mengadakan edukasi atau penyampaian edukasi kepada siswa-siswi sekolah itu apa dampak negatif dari perundungan baik bagi korban maupun pelaku, dan juga jenis-jenis perundungan di lingkungan sekitarnya. Itu aja. Sudah luar biasa jawabannya dari Quenesia. Bagaimana Arsyad, sudah puas dengan jawaban kelompok ini? Sangat puas. Kita beri tepuk tangan lagi untuk norma kesusilaan. Dipersilakan duduk. Ya, next lanjut kelompok ketiga norma kesopanan, maju ke depan. Good job. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Yuk, kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya terima kasih. Ya. Aku Arsyad Salim Effendi. Kami akan mempresentasikan hasil dari Poster. poster kami Iya. dan diskusi kami kasus pelanggaran norma kesopanan tadi adalah terjadi kasus guru dan murid di SMA Kalimantan Tengah di mana guru menegur siswanya yang tidak merapikan baju, namun bukannya menggunakan perkataan gurunya mengawasi siswa mengapa guru dengan berbulan sampai dia berani membuka bajunya. Ini saya melihat ketika siswa di Indonesia saat ini nilai kesopanan sudah muncul sampai tinggi yang terjadi bukan main, ini jalan memahami. Oke, solusi untuk masalah kesopanan siswa tersebut di sekolah. Kegiatan-kegiatan di sekolah seperti upacara bendera, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Kedua, guru harus menjadi contoh yang baik dalam hal kesopanan. Dalam berbicara, berpakaian, vokal, bersuara. Ketiga, guru yang menjadi komunikasi yang baik dengan sekolah dan guru untuk menyampaikan kepada siswa terkait etika kesopanan. Keempat, orang tua perlu mengawasi perilaku anak di luar sekolah dan memberikan pengalaman yang baik. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Norma kesopanan. Sudah cukup? Ya. Sudah. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oh, silakan Heni. Berdiri. Saya ingin bertanya pada kelompok norma kesopanan, bagaimana perilaku siswa yang seharusnya dilakukan untuk menghindari tindakan pelanggaran etika kesopanan ini? Terima kasih. Ya, nah pertanyaannya bagaimana etika seorang siswa ya untuk menanggulangi lah ya dari kasus norma kesopanan. Silakan, ada yang ingin menjawab? Ya, suaranya lebih keras lagi, nak ya. Izin menjawab pertanyaan dari ini tadi. Saya mempunyai beberapa Jawaban, gitu, solusi ya. yang pertama adalah kesadaran. Maka para siswa atau siswi ini harus sadar menyadari bahwa pentingnya etika kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Karena siswa siswi ini harus bertanggung jawab atas perilaku mereka dan harus
Terima kasih jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok norma kesopanan. Silahkan duduk kembali. Ya, terakhir kita beri aplaus untuk norma hukum. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk mempresentasikan materi norma Hukum. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Niken Apriana Hikari Abisin. Ya, Perkenalkan nama saya Dika Nabil Ramadan. ya Dika. Nama saya Katrina Ramadhani. Perkenalkan nama saya Anindya Widani Putri. Ya, silahkan. Kasus pelanggaran norma hukum mega korupsi minyak Pertamina. Indonesia dipuncak dengan terungkapnya kasus mega korupsi yang melibatkan PT Pertamina dan kontraktor kerjasama. Terungkapnya kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor energi masih jadi tantangan besar bagi Indonesia. Diduga kerugian negara mencapai hampir 1 Triliun. Publik berharap Kejaksaan Agung ya, Kejaksaan Agung. hukum dapat mengusut tuntas kasus ini. Solusi menyelesaikan masalah. Perlindungan whistleblower. Melindungi orang yang mengungkap tindakan korupsi agar berani melaporkan kasus korupsi tanpa takut akan konsekuensi negatif. Sudah? Luar biasa. Silahkan. Ya. Sesi tanya jawab kita buka lagi. Ada yang ingin bertanya? Silahkan Radesta. Apa upaya yang harus dilakukan oleh Majelis Kehormatan untuk mencegah korupsi yang akan mendatang? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Apa upaya, kata Desta, upaya yang dapat kita lakukan ya, kalian lakukan sebagai remaja untuk menanggulangi tindakan-tindakan korupsi di masa yang akan datang? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab dengan cara mengikuti pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat berguna untuk menyadarkan masyarakat terhadap dampak buruk korupsi melalui pendidikan anti korupsi di sekolah dan lembaga pendidikan. Contohnya, siswa-siswi diajarkan untuk jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih. Luar biasa jawabannya dari kelompok ini sebagai penutup. Ya, silahkan. Ya, sama-sama. Ya, luar biasa sekali, kalian sangat maksimal presentasinya, sangat memuaskan. Ya, baik. Sekarang kita evaluasi dari hasil presentasi kalian. Ya, menurut Ibu presentasi hari ini sudah sangat bagus sekali. Kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan. Kalian juga memahami isi dari kasus tersebut. Permasalahannya sudah kalian angkat. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, biar lebih semangat, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Baik, luar biasa. Ya, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan, Davina. Beri tepuk tangan dulu untuk Davina. Menurut saya untuk kesimpulan dari materi norma ini yaitu norma dari pengertian norma dulu. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku di lingkungan masyarakat Ya. untuk mengatur sikap atau perilaku untuk anggota atau masyarakat atau warga. Oke. Untuk ciri utama dari norma yaitu yang pertama mengikat atau bersifat untuk dipatuhi. Yang kedua, jika kita melanggar akan mendapatkan sanksi. Untuk jenis-jenis norma itu yang pertama ada norma agama, Betul, norma kesopanan kesusilaan, dan norma hukum. Sudah segitu saja menurut saya kesimpulan dari materi norma. Luar biasa, bagus sekali kesimpulan dari Davina. Silakan Davina. Ya, ada yang ingin menambahkan apa sih manfaatnya atau fungsinya? Anindya? Fungsi dari norma itu satu mengatur tingkah laku, Betul. kedua menciptakan ketertiban, dan ketiga pedoman dalam bertindak atau Perilaku. Ya, beri tepuk tangan untuk Anindya. Berarti sudah kelihatan nih nilai penting dari norma ya, untuk mentertibkan, untuk menjaga keamanan gitu ya, dan menjaga keharmonisan di masyarakat. Tadi sudah pretest, sekarang post test. Pasti kalian sudah paham materi tentang norma. Silakan. Ya. Jangan lupa nama dan kelas. Ya.
Lanjut, Ibu akan menjelaskan rencana pembelajaran kita di pertemuan berikutnya ya. Nanti poster kalian akan kita tempel di dinding kelas untuk mempercantik, sekaligus untuk sekaligus itu sebagai bahan informasi kepada teman-teman lain ya. Di minggu yang akan datang ada materi tentang hak dan kewajiban. Jangan lupa dipersiapkan, dipelajari lagi di rumah ya. Baik. Coba sekarang Ibu punya yel-yel, mau sambil berdiri? Biar lebih semangat. Ayo bangun semuanya. Yel-yelnya tentang norma. 1, 2, 3. Aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati, macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati, ada norma agama dan norma sopanan, kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Seru ya belajar hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Boleh duduk lagi. Ya, pembelajarannya luar biasa. Ibu sangat bahagia sekali belajar di kelas 7A. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ya, kalian memahami materi hari ini. Baik, sebelum menutup pembelajaran, biasakan kita berdoa. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar ini, Ya. kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi usri illa lazina amanu wa amilus solihatin wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.